Kasus penemuan jenazah Astri Evita Suprini Manafe dan Lael masih menyisakan misteri terkait siapa dalang dibalik kematian tragis ibu dan anak itu. Sebulan berlalu, polisi masih belum menemukan pelaku pembunuhan. Astri dan anaknya masih berusia 1 tahun ditemukan tewas di proyek penggalian pipa di Kalidendeng, Kelurahan Bekase Oleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mayat ibu dan anak itu pertama kali ditemukan oleh pekerja proyek pada Sabtu 30 Oktober 2021. Astri dan anaknya selama ini tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Mereka terakhir kali meninggalkan rumah pada 27 Agustus 2021. Ayah kandung Astri, Saul Manafe, mengatakan anaknya berencana hendak mengikuti tes CPNS di kampus Politeknik Provinsi NTT pada 15 September 2021. Anak dan cucunya itu pergi dari rumah pada Selasa 27 Agustus 2021 malam tanpa ada masalah. Saat itu, Astri dijemput teman dekatnya bernama AR. Setelah itu, Astri tak ada kabarnya. Saul sempat menghubungi Astri melalui ponsel, namun berada di luar jangkauan. Sang ayah pun berusaha menelpon AR yang waktu itu menjemput Astri dan anaknya. Namun AR tak mengetahui keberadaan Astri. AR dan rekannya B sempat ke rumah Astri dan mereka bertemu Saul yang bercerita jika Astri dijemput oleh Randy. Karena belum juga pulang, keluarga pun mencari Astri, namun hasilnya nihil. Telepon, WhatsApp, SMS, serta Messenger sama sekali tidak direspon Astri. Saul mengaku putus komunikasi dengan Astri sejak akhir Agustus hingga berita penemuan jenazah ibu dan anak itu akhir Oktober lalu. Belakangan, perempuan berusia 30 tahun itu ditemukan tewas bersama anaknya dalam sebuah kantong plastik. Rencana tes PNS tanggal 15 September pun buyar lantaran Astri menghilang. Kasus ini seperti memasuki babak baru. Para netizen tak henti-hentinya menyebut nama Randy di setiap komentar Facebook. Siapakah sosok Randy sebenarnya? Mungkinkah dia di balik kasus ini? Berdasarkan informasi, Astri pacaran dengan Randy sejak SMA. Namun Randy sudah menikah dengan orang lain, tetapi menghamili Astri. Semula Astri bekerja pada sebuah perusahaan konsultan, namun kemudian berjualan makanan secara online. Saat hamil, penjualan makanan ia kurangi hingga melahirkan Lael pada 21 Oktober 2020 lalu. Korban ditemukan berawal dari terciumnya bau busuk bangkai oleh para pekerja penggalian pipa air di sekitar proyek spam Kalidendeng, Kota Kupang akhir Oktober lalu. Jack, kakak Astri, meyakini jika adiknya tersebut dibunuh oleh orang terdekat. Selama Astrid dari tidak ketahui ini kan sudah tahu dia keberadaan dia di mana. Kita tidak tahu di mana. Hanya dijemput oleh kawan akrabnya, hilang dari tangan dia di dalam perjalanan sebelum sampai tempat tujuan. Itu kapan Bapak dia dijemput? Sejak tanggal 27 Agustus bulan kemarin. Rencana itu dari keluarga mencari tidak Pak? Kita mencari di keluarga, tapi tidak dapat kontak juga. Di keluarga semua tidak. Sudah sempat lapor ke polisi tidak ketika dia hilang dari rumah Bapak? Kita memang waktu itu tidak sempat lapor polisi karena kita punya keyakinan bahwa dia ada masalah pribadi yang dia pergi mau menyelesaikan secara matang di orang yang seputar.
Justru itu kita tidak menyangka bahwa terjadi seperti hari ini, biar dia menyelesaikan urusan dia. Dan saat itu tanggal 28 Agustus sampai detik ini hilang kontak. Keluarga tahunya kapan dari pihak kepolisian tentang dua jenazah yaitu Astri dan Lael ini, Bapak? Yang kita tahu informasi awal bahwa penemuannya itu tanggal 30 Oktober. Sedangkan tanggal 1 November baru kita dengar informasi dari Astri punya teman akrab di hotel. Dikatakan bahwa ketika dia melihat di Facebook bahwa ada temuan jenazah ibu dan anak. 2 hari turut-turut tidak diterkontak orang Kubris karena mau mau kumpulkan keluarga sebelah semua dulu. Sehingga tanggal 3 itu baru kita datang melapor bahwa kita punya orang hilang dari rumah dijemput oleh si A.